ilaihi sabila. Haji itu hukumnya wajib. Namun apabila kita haji, keluarga kita kelaparan, anak-anak kita terlantar, maka haji menjadi tidak wajib. Agama ini agama hifdun nafas, penyelamatan jiwa. Lebih afdol harta kita digunakan untuk mengisi perut orang-orang yang kosong daripada kita berangkat haji dan umroh, daripada melaksanakan kewajiban, apalagi melaksanakan ibadah sunnah. Seperti apa? Seperti sholat Idul Fitri yang akan datang. Haji saja bisa digagalkan kalau alasannya hifdun nafas, menjaga keselamatan. Apalagi sholat Idul Fitri. Boleh di rumah bersama keluarga, dan ini adalah kesempatan bagi bapak-bapak kepala keluarga untuk tampil di hadapan anak dan istrinya bahwasanya saya adalah kepala keluarga, pegang tongkat khutbah Idul Fitri di rumah. Jadi bapak saya ini bukan hanya memimpin untuk menafkahi, tetapi memimpin ibadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya penting ilmu agama, penting nyantri agar kita tidak diremehkan oleh anak istri kita. Betapa terhormatnya seorang kepala rumah tangga yang dia bisa memimpin dan khutbah di hadapan keluarganya. Cakep bapaknya, terhormat bapaknya. Bacaan bapaknya bagus, Fatihahnya, bacaan Qur'annya bagus, ngerti hukum Allah, terhormat dia. Makanya Jenderal Sudirman seorang panglima besar. Kenapa dikatakan panglima besar? Karena memimpin militer dan memimpin ibadah kepada Allah. Siapapun panglimanya, jika ingin menjadi panglima besar, jadilah panglima yang bisa memimpin militer dan bisa memimpin agama. Ini yang membuat kita semakin ditakuti oleh musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Seorang kepala rumah tangga yang bisa menyelamatkan rumah tangganya bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan perut, namun bisa memenuhi kebutuhan rohani batiniah daripada keluarganya. Nyantri ini penting, taklim ini penting. Betapa gagahnya kepala rumah tangga, anaknya diminta untuk qomat. Setelah itu bapaknya melaksanakan khutbah di hadapan anak istrinya, di hadapan keluarganya. Terhormat, ditakuti. Dia yang menafkahi, dia yang berceramah, dia yang memimpin rumah tangganya menjadi rumah tangga sakinah, mawardah, warahmah. Keagungan ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan kosongan. Jadi kepala rumah tangga jangan kosongan. Isi rumah tangga kita dengan ilmunya Rasulullah. Ajari anak-anak kita mengenal Rasulullah. Dan jangan lupa isi diri kita dengan ilmu Nabi Muhammad. Jika kita sudah merasa gagal, saya sudah sulit menjadi imam rumah tangga kita. Anak kita jangan sampai, putra kita jangan sampai gagal. Kita kan malu kalau tidak bisa mengimami sholat. Jangan sampai anak kita malu seperti kita tidak bisa memimpin sholat di rumah tangganya. Imam Syafi'i mengatakan, pedihnya menuntut ilmu, sengsaranya menuntut ilmu tidak sebanding dengan sengsaranya malu di dalam kebodohan menuntut ilmu agama. Kita menuntut ilmu agama, sengsara, pedih, kena gatal-gatal, pisah dengan orang tua, wah sumpek. Tapi tidak sebanding dengan siksanya orang yang bodoh di hadapan keluarganya yang gak ngerti ilmu agama. Malu. Apalagi udah masanya tarawih, bapak yang imamin tarawih ya bapaknya gak bisa baca sholat, baca Quran gak hafal, tajwidnya gak bagus. Ada saran seperti ini, bapaklah nanti yang menjadi imam sholat Idul Fitri, bapaknya nggak ngerti, apa nggak malu, nggak menyesal. Kalau kita sudah terlanjur nggak bisa memimpin sholat Idul Fitri, maka jangan sampai anak kita merasakan malu seperti kita. Bekali anak-anak kita dengan ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pesan ini sampai ke seluruh Nusantara. Pesan ini didengar oleh semua orang. Hifdun nafas segala-galanya, penjagaan
nyawa segala-galanya, bukan hanya untuk umat Islam, seluruh umat beragama, seluruh umat manusia harus diselamatkan. Kita sholat Allahu Akbar, itu ada orang Nasrani lagi tenggelam, batalkan sholat kita, tolong orang Nasrani itu. Ini agama kita seperti itu. Bukan itu harus orang Islam apa? Enggak seperti itu agama. Kecuali ada 3 golongan orang. Yang pertama, tarkus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Boleh orang ini dibiarkan kelaparan, boleh orang ini dibiarkan tenggelam, boleh orang ini untuk tidak dihiraukan. Boleh. Siapa mereka? Tarkus sholat. Mereka meninggalkan sholat. Bahkan di dalam kitabnya Takritotus Sadidah, di dalam bab khusus masalah tarkus sholat, orang yang meninggalkan sholat ini haram jenazahnya untuk disolati, haram jenazahnya untuk dikafani, bahkan haram jenazahnya dimakamkan di pemakaman orang Islam. Ini bukan untuk diterapkan, tapi biar kalian tahu seperti itu hukumnya. Bahkan diceritakan pula orang yang meninggalkan sholat ini boleh dorobtu unukihi bisyayf, boleh dipenggal kepalanya dengan pedang, diatur bagaimana cara menggalnya. Ini orang-orang yang ingkar terhadap sholat. Namun tarkus sholat, orang ini boleh diasingkan, boleh diusir dari pemukiman. Karena apa? Orang yang tidak sholat itu membawa 124.000 laknat kutukan dari Allah. Orang yang meminum minuman keras itu turun 1 laknat Allah. Orang yang membunuh turun laknat Allah. Tapi orang yang meninggalkan sholat turun 124.000 laknat dari Allah. Tahukah laknat? Apa itu laknat? Kutukan Allah. Kutukan Allah ini turun kepada siapa yang bisa kita lihat? Turun kepada iblis. 1 kali kutukan Allah turun kepada makhluknya, makhluk tersebut tidak bisa masuk ke dalam surga. Makhluk tersebut tidak mendapatkan rahmat Allah. Namun orang yang meninggalkan sholat, Allah kutuk sebanyak 124.000 kutukan. Faliyatubillah min dhalik. Pikirkan baik-baik. Tarkus sholat ini sangat berbahaya. Meninggalkan sholat 5 waktu ini paling berbahaya. Sampai dikatakan ingin sholat di masjid, gunakan sejadah. Sholat di masjid, sejadah kita sebagai masjid. Insya Allah kita semua diberikan kekuatan sholat 5 waktu, sehingga Allah menutup usia kita dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah mempermudah kita sholat 5 waktu, dan Allah memaafkan segala dosa-dosa kita. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha dzalimun. Tidak ada yang namanya musibah kecuali orang-orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Angka kemaksiatan tinggi, muncullah wabah ini. Mari kita bertaubat, dengan sendirinya wabah ini akan hilang insyaallah. Tapi kalau tidak, semua akan merasa tertampar dengan wabah ini. Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa 'alam mana wa sayyidina al-habib Muhammad sallallahu alaihi wa 'alam habibana Ahmad jamta wa barakatuh wa 'alam masyayikhuna wa la wa 'alam mana auliya tis'a wa la wa 'alam mana wa sayyidina mahsusan sayyidina mahdum sallallahu alaihi Ahmad rahmatullah wa sayyidina Syekh Jaluddin wa sayyidina Maulana Ishaq wa sayyidina Imam Al-Habib Abdul Qadir wa Abdul Zakah wa 'alamana Hashim Asy'ari wa 'alamana bahwa Hasbullah wa 'alamana wa Syekhuna Khalid bin Abdul Latif Bangkalan wa 'alamana masyayikhuna wa jami'il qiyayat wa jami'il muhadditsin mufassirin wa 'alamana wa rijal ghaib wa 'alamana qutbuz zaman wa 'alamana sadatina sufiyah aina ma kanu wa alwah min isgardi ila ghaibiha wa alamana ma jami'a awliya illah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sidal Fatihah. Ya Allahumma salli 'alaihi wa sallim. Wallahu a'lam.